RDJ bakal balik lagi sebagai Tony Stark di Avengers Secret Wars. Satu bukti kuat yang fans pasti gak pernah notice, bahkan kepikiran sama sekali, ternyata ada di Avengers Endgame. RDJ baru-baru ini kelihatan lagi di lokasi syuting sebagai Tony Stark untuk video promosi wahana baru di Avengers Campus Disneyland, California. Ini seakan ngasih konfirmasi kalau Marvel masih punya rencana besar buat RDJ sebagai Iron Man setelah Doomsday dan Secret Wars, bahkan bisa jadi ke film Iron Man 4. Sebelum bahas intinya, kita lihat dulu alasan kenapa Marvel bakal rugi kalau nge-request Iron Man ngegantikan RDJ. Marvel nggak mungkin ngeluarin dana besar, mungkin miliaran dolar untuk satu wahana bertema Avengers dan ada Tony Stark versi RDJ di situ, tapi gak lama habis itu ada aktor baru sebagai Tony Stark. Secara bisnis, langkah ini gak masuk akal, karena wahana ini pasti gak lama lagi rilis, entah setahun atau 2 tahun nanti, yang artinya bisa aja baru beroperasi setelah Avengers Secret Wars. Kalau Marvel emang udah nge-request Tony Stark setelah Secret Wars, harusnya nggak perlu bikin wahana yang secara besar-besaran nampilin Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark lagi. Cuman, hal penting yang mesti diperhatiin itu soal kapan dan di mana Tony Stark bakal balik lagi. Lalu apakah ini bakal ngerusak citra pengorbanan besar Tony di Endgame? Paling penting lagi, itu gimana nantinya hubungan Doctor Doom yang sekarang diperankan RDJ sama Iron Man RDJ juga nantinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti yang ada kaitannya sama leak plot Secret Wars, mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Belum lama ini beredar leak plot Secret Wars yang nyebutin kalau RDJ emang bakal balik sebagai Tony Stark. Menariknya lagi, dia muncul bukan di dunia yang sama kayak MCU, melainkan di Battle World. Dia bakal muncul dalam kondisi mabuk di sebuah bar, dan dari sini ada satu kemungkinan paling masuk akal buat ngejelaskan situasi ini. Oke, jadi pertama, Battle World yang nantinya bakal dibikin sama Doom, rumornya bukan dari sesuatu yang baru, melainkan dari fondasi udah ada sebelumnya, yaitu The Void. The Void kita tahu juga jadi tempat buangan banyak hal di multiverse, kayak yang kita lihat di serial Loki dan Deadpool and Wolverine. Doom dengan kekuatannya nanti bakal ngambil sisa-sisa runtuhan semua multiverse, lalu dijatuhin dan digabungin secara langsung di Void, yang nantinya jadi kelihatan lebih hidup gak kayak sekarang. Barulah abis semua ini selesai, dia jadi penguasa satu-satunya di sana, dengan nama tempatnya diganti jadi Battle World. Nah, dari sini kita bisa lihat satu kemungkinan kenapa Tony Stark yang kita lihat terakhir di Avengers Endgame udah meninggal abis mengorbankan nyawanya, bisa muncul juga di Void ini. Dia bukan Tony Stark varian dari universe lain, tapi bener-bener Tony Stark yang kita kenal dari Earth 616. Tony Stark yang udah ngalamin semua hal sama persis dari awal kehidupannya sebagai Iron Man, tapi di satu sisi, jalur hidupnya berubah dan nganterin dia ada di Void ini. Kita bisa ambil contoh dari satu karakter menarik di Multiverse Saga, yaitu Loki. Emang sih, Loki versi original yang kita ikutin dari mulai film Thor sampai Infinity War udah mati di tangan Thanos. Cuman ada juga Loki yang sama persis, tapi dia ngambil Tesseract pas di momen Avengers balik ke masa lalu di New York tahun 2012, habis itu dia kabur. Belum titik pencabangan itu, kedua Loki ini pada dasarnya adalah Loki yang sama. Konsep ini sekarang kita terapin ke Tony Stark yang rumornya muncul di Secret Wars nanti. Tony Stark yang sama dari Earth 616 dan ngejalanin alur hidupnya sama persis sampai dia ada di satu titik pencabangan. Titik pencabangan ini yang ujungnya bikin dia ada di Void nantinya. Kita tahu kalau momen terbesar dalam hidup Tony sebenarnya bukan ini. I am Iron Man. Tapi pas dia ngelakuin hal ini, And I am Iron Man. pengorbanan ini benar-benar jadi pembuktian bukan sekedar buat Tony, tetapi juga ke orang-orang lain yang mungkin pernah beranggapan kalau Tony gak bakal mikirin soal pengorbanan. Dia bakal nyari berbagai cara buat gak berkorban karena dia pengen semua hal berjalan sesuai keinginannya, entah apapun konsekuensinya. Pandangan ini akhirnya terbantahkan pas dia make ke-6 Infinity Stones buat ngehapus Thanos dan pasukannya, tapi juga berakhir merenggut nyawanya sendiri. Sekarang kita dapat gambaran kira-kira di titik mana jalur hidup Tony ini bercabang. Momennya pas waktu Tony Stark gagal ngambil Infinity Stones-nya dari tangan Thanos dan akhirnya nasib universe jadi kayak gini. I will shred this universe down to its last atom. Pas semua diproses menghilang, ada satu momen yang nganterin Tony ke akhir lebih tragis,
yaitu bukan sama-sama hilang kayak rekan-rekan Avengers-nya, tapi dia terjebak di Void. Dia bisa ada di Void karena dia adalah Tony Stark yang gagal mengorbankan nyawanya sendiri sampai berujung ke terhapusnya seluruh universe di timeline asalnya. Tony Stark yang ini ngerasa gagal dan dia nyesel banget. Penyesalan ini bisa jadi karena pas di momen krusial Thanos dapat lagi Infinity Gauntlet dan ke-6 Infinity Stones-nya, dan Strange udah ngasih sinyal ini, Tony Stark justru nge-freeze. Tony ragu buat maju karena masih pengen pulang nemuin Pepper dan Morgan Stark. Satu momen keraguan ini yang bikin dia nyesel karena akhirnya dia gak bisa nyelamatin apapun dari kehidupannya dulu. Wajar aja kalau di Battle World ini Tony jadi orang hilang arah dan ngabisin waktunya mabuk-mabukan persis kayak Logan sebelumnya. Tony yang lagi terpuruk ini mungkin bakal ditemuin sama anggota perlawanan untuk terbebas dari cengkraman Doom. Kondisinya yang lagi ngedown ini ngeharusin dia ditolong dulu sama para superhero dan akhirnya bikin dia semangat lagi. Semangat baru untuk dia sekali lagi berjuang jadi superhero, memperbaiki kesalahan fatal di kehidupannya dulu, buat kehidupan lebih baik untuk semua orang. Cuman, sekarang musuh yang dia lawan bukan sekedar kelemahan dirinya sendiri, tapi versi terkuat dari dirinya sendiri juga, yaitu Dr. Doom. Bakal menarik juga kalau kita tahu nanti ternyata semua Tony Stark di universe manapun aslinya adalah Victor Von Doom yang diadopsi keluarga Stark. Alur hidupnya berjalan jadi orang kaya raya dan dia harus ngadepin versi asli dirinya sendiri yang alur hidupnya tragis penuh luka dan berkali-kali lipat lebih kuat dari dia. Bukan hal yang mustahil karena ini masih di era multiverse saga meski di bagian-bagian akhirnya, tapi bakal suruh banget kalau era ini ditutup sama pertarungan terbesar antara salah satu superhero terbaik ngelawan salah satu supervillain terbaik dalam sejarah Marvel. Sekarang pertanyaannya lebih ke gimana posisi RDJ sebagai Iron Man setelah Secret Wars nanti, kalau dia emang beneran bakal balik lagi. Secara RDJ emang usianya udah gak muda lagi dibanding anggota-anggota OG Avengers lainnya kayak Chris Hemsworth dan Chris Evans. Keberadaan RDJ di MCU bahkan terbukti sampai sekarang masih bener-bener ditunggu-tunggu fans. Dan kayaknya Marvel juga berencana ngelakuin ini. Fox killed him. Disney brought him back. They're gonna make him do this till he's 90. Mungkin gak sebegitunya juga sih, tapi ada alasan masuk akal kalau Marvel tetap mau mempertahankan RDJ sebagai Tony Stark ke depannya. Chris Hemsworth dan Chris Evans kabarnya bakal melanjutkan peran mereka lagi di Marvel sebagai anggota krusial Avengers. Bisa jadi mereka gak terus-terusan terjun ke pertarungan dan lebih ke ngejalanin peran mentoring. Tapi kayaknya mereka berdua gak bakal pensiun dari MCU dalam waktu dekat. Bakal kurang banget kalau Marvel gak ngebawa RDJ atau bahkan nge-recast dia ke aktor lain karena pasti fans bakal ngerasa aneh sama dinamika mereka bertiga. Kalaupun Marvel akhirnya ngerasa terlalu sulit buat recast Tony Stark karena masih pengen mempertahankan aktor-aktor lama lainnya, ya udah tinggal biarin aja RDJ mainkan Tony Stark kalau dia masih tertarik. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau kemungkinan dari sisi behind the scene juga masuk akal. RDJ bisa kembali lagi jadi Tony Stark karena Marvel dari awal dibentuk juga karena Tony Stark versi dirinya. Dan fans juga kayaknya belum siap ngeliatin peran ini tergantikan dalam waktu dekat. Udah terlalu lama fans enjoy sama sosok RDJ ini dan penting buat Marvel juga ngejaga kestabilan ini buat jangka waktu ke depan. Selain itu, dari sisi alur cerita juga menarik untuk ngelihat gimana dinamika Tony Stark ada lagi di MCU. Tony Stark yang hidupnya berubah dan berusaha jadi lebih baik. Dia berusaha keras ngebuktikan ke dirinya sendiri dan ke seluruh dunia kalau dia pantas jadi sosok Iron Man yang mau berkorban. Pas di momen pengorbanan ini butuh pembuktian, justru dia ragu dan berakhir jadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sekarang dia harus balik lagi ngelawan luka masa lalunya dalam wujud lebih parah dan jauh lebih berbahaya. Dia harus siap melawan Dr. Doom. Gimana menurut kalian? Masih mau gak ngelihat RDJ balik lagi sebagai Tony Stark setelah Secret Wars? Share pendapat kalian dan jangan lupa like dan subscribe kalau belum, karena banyak hal seputar superhero dan supervillain yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.